Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama aku Dea Ananda dengan NIM 200506502033. Aku dari kelas B angkatan 2020, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang sedang kutempuh pada semester 4. Nah teman-teman, pada pagi hari ini aku, Dea Ananda, akan membahas 4 teori yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Apa saja ya? Yang pertama adalah teori humanistik. Yang kedua adalah teori behavioristik. Yang ketiga adalah teori kognitif. Dan yang terakhir, yang keempat adalah teori ekologis. Nah, pasti kita sama-sama kepo kan? Apa aja sih penjelasan secara terperinci dari keempat teori tersebut? Nah, daripada kalian bingung, yuk sama-sama dengar apa yang akan aku bahas pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk pada pembahasan inti mengenai teori-teori perkembangan, aku akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai pembahasan hari ini. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Ada beberapa teori yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan manusia. Di antaranya yaitu: yang pertama adalah teori humanistik, yang kedua adalah teori behavioristik, yang ketiga adalah teori kognitif, dan yang terakhir yang keempat adalah teori ekologis. Setiap teori ini memberikan pandangan yang berbeda tentang perkembangan manusia. Nah, kepo dengan penjelasannya? Simak yuk! Yang pertama adalah teori humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori behavioristik. Nah, kalau teori belajar humanistik ini lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Nah, teori belajar humanistik ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian manusia, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Yang kedua ada teori behavioristik. Gagné dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam pendekatan pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Nah, menurut teori behavioristik,
dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika salah satunya sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Nah, proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diukur atau diamati. Hal yang terpenting dan perlu diketahui adalah perilaku dan stimulus serta respon. Seorang psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori kognitif. Nah, berkat teori kognitif ini terlahirlah perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata atau yang dapat dikatakan skema atau rencana manusia dalam mempersiapkan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam membuat informasi secara mental. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Setiap orang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda, tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang membuat proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pelajaran yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Proses belajar mengajar dengan teori kognitif ini tidak hanya beroperasi dengan terpatah-patah atau terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil dari belajar. Yang keempat adalah teori ekologis atau teori yang paling terakhir yang akan kita bahas. Seorang ahli psikologi dari Amerika bernama Yuri Bronfenbrenner merumuskan teori ekologi dalam psikologi perkembangan untuk menjelaskan bagaimana kualitas yang divariasi oleh seorang anak dan lingkungan tempatnya berinteraksi dapat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak. Melalui teori ekologinya tersebut, Bronfenbrenner menekankan pentingnya untuk mempelajari seorang anak dalam konteks lingkungan yang beragam, juga dikenal dengan istilah sistem ekologi dalam usaha untuk memenuhi atau memahami proses perkembangannya. Teori ekologi yang merupakan salah satu dari teori psikologi perkembangan berpendapat bahwa kita akan menghadapi berbagai lingkungan yang berbeda di sepanjang rentang usia kita yang Bronfenbrenner membagi beberapa aspek teori ekologi dalam psikologi perkembangan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, yaitu lingkungan mikrosistem adalah lingkungan yang paling kecil dan langsung dihadapi anak, yaitu lingkungan di mana ia hidup dan bertemu dengan orang-orang yang berinteraksi secara langsung. Mikrosistem mencakup rumah, sekolah atau penitipan anak, kelompok teman sebaya, atau lingkungan komunitas dari sang anak. Interaksi di dalam mikrosistem biasanya melibatkan keterlibatan pribadi dengan keluarga, teman sekelas, guru, pengasuh yang memberi pengaruh kepada anak. Yang kedua adalah mesosistem. Pada intinya, mesosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari mikrosistem dan melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah, teman sebaya dan keluarga, atau antara keluarga dan sekolah dalam psikologi perkembangan. Bermain dengan teman sebaya dengan relasi yang baik dapat mengurangi tekanan pada anak, meningkatkan perkembangan secara kognitif, dan lain sebagainya.
Yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem berkaitan dengan hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih seiring lingkungan. Salah satunya kemungkinan bukan lingkungan yang melibatkan seorang anak, namun tetap mempengaruhinya walau bagaimanapun. Orang lain atau tempat lain yang tidak berinteraksi secara langsung dengan anak, namun tetap dapat mempunyai pengaruh kepada anak meliputi ekosistem tersebut. Ketahuilah, juga memaknai psikologi lingkungan, teori dalam psikologi lingkungan, dan faktor situasional dalam psikologi komunikasi. Yang keempat adalah makrosistem. Lingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang dan tempat yang masih dapat memberikan pengaruh signifikan pada anak adalah makrosistem. Lingkungan ini tersusun akan pola budaya dan nilai-nilai sang anak, khususnya keyakinan dan ide dominan anak sebagaimana sistem politik dan ekonomi. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, chronosistem. Chronosistem memberikan kegunaan dari dimensi waktu yang mempertunjukkan pengaruh akan perubahan dan kontinuitas dalam lingkungan seorang anak. Chronosistem bisa berubah perubahan, transisi, dan tingkatan dalam struktur keluarga, alamat, status pekerjaan orang tua, perubahan sosial dalam masyarakat seperti ekonomi dan perang. Adapun sebagai konstruksi dari teori-teori tersebut, setiap sistem mengandung peraturan, norma, dan peran yang akan membentuk perkembangan psikologi seseorang. Contohnya, keluarga yang tinggal di pemukiman tengah kota akan menghadapi banyak tantangan dibanding keluarga yang tinggal di komunitas terbatas seperti kejahatan atau kemiskinan. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita simak bersama-sama dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua. Dan apa yang kita dengarkan semoga dapat kita amalkan dan menjadi berkah. Amin, amin ya robbal alamin.